Hai, aku Ella, dan aku 17 tahun. Pernahkah kalian merasa cukup berani untuk mengubah keadaan yang sudah teramat familiar bagimu? Jika ya, apa kalian menemui kesulitan? Nah, kalau aku sih iya, itu lebih dari sekedar perubahan. Dan ini adalah cerita tentang apa yang terjadi padaku musim panas lalu. Dan ini sungguh gila. Jadi kalian bersiap ya. Jadi, aku tumbuh besar di sebuah kampung di Pennsylvania. Saat ku katakan kecil, maksudku sungguhan, tempatnya hanya berpopulasi 85 orang. Hanya ada satu pompa bensin, 2 taman kecil, 1 toko kelontong, dan oh iya, hanya ada 1 sekolah. Termasuk aku, ada 7 anak saja di kelasku. Itu benar, 7 orang. Dan kelasku adalah yang terbesar. Sejak aku umur 5-15 tahun, kuhabiskan kebanyakan waktuku bersama dengan 6 teman sekelas yang sama. Setelah bersama mereka selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka mulai membuatku kesal. Ya, kecuali Rosie. Aku dan Rosie berteman sejak kelas 3. Anak-anak yang lain menggodaku soal rambut merahku dan mengataiku terlihat seperti tomat. Tapi saat itu Rosie muncul di sampingku dan menyuruh mereka untuk menyingkir. Sejak saat itu kami bersahabat dan kurang lebih tak terpisahkan. Hidupku baik, aku merasa aman di kampung kecilku di mana semua orang saling kenal. Di perkotaan ada terlalu banyak orang yang mana aku tak suka dan terlalu besar tekanan untuk jadi populer. Bukan itu yang aku inginkan. Aku tahu kehidupan kampungku adalah kehidupan untukku. Tapi kemudian saat aku 16 tahun, semuanya berubah. Pada suatu Sabtu sore, aku sedang di rumah Rosie nonton film saat orang tuaku menelponku dan menyuruhku langsung pulang. Kupikir ini cukup aneh, karena orang tuaku tak biasanya menyuruhku pulang, kecuali itu larut malam. Dan sekarang ini masih jam 4.30 sore, untuk apa mereka ingin aku pulang? Sampai rumah aku dapati Jack, adikku sedang menangis. Aku langsung berseru, "Apa yang terjadi? Ada apa?" Melihatku benar-benar kaget, ayahku berkata, "Ella, kami ada berita." Berita apa yang begitu buruk, sampai adikku yang bukan tipe yang emosional jadi menangis? Apa ada yang sakit parah? Apa ada yang meninggal? Oh tidak, apa anjing kesayanganku Sally mati? Kemudian ayah berkata, "Ella, ayah mendapat tawaran pekerjaan di New York City." "Apa?" teriakku. Dan ayah menerimanya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita semua. Dan pindah dari kota ini akan baik untuk kita. Ini akan jadi petualangan hebat, kata ibu. New York? Kota terbesar di seluruh negeri? Tidak, aku tidak bisa pindah ke sana. Aku tak mau petualangan baru. Aku sangat bahagia dengan tempat tinggal kami sekarang. Dan aku tidak mau pergi. Tapi bagaimanapun aku merajuk, berteriak, atau memohon kepada orang tuaku untuk tetap tinggal, mereka tetap pada pendiriannya dan kami pun pindah. Memberitahu Rosie sungguh sulit. Dia jadi sangat sedih dan aku merasa tak enak soal itu. Aku tak mau meninggalkannya, tapi pilihan apa lagi yang kupunya? Kuhabiskan hari terakhirku di kampung dengannya. Kami makan pizza, nonton film favorit kami, main video game favorit kami, dan hal-hal semacamnya. Saat tiba waktunya aku pergi, kuberikan padanya plushie unicorn milikku sebagai kenang-kenangan. Lalu kami pun menangis berpelukan dan janji saling berkirim pesan setiap hari. Jadi, kutinggalkan kenyamanan kampungku dan pindah ke kota. Rumah baru kami tidak jauh lebih kecil dibandingkan rumah lamaku, tapi setidaknya kami bisa memelihara Sally. Pada saat hari pertamaku di sekolah, aku ketakutan. Ada begitu banyak orang dan aku tak tahu kemana aku harus pergi atau apa yang harus aku lakukan. Untungnya anak-anak di sana ternyata sangat ramah. Ada satu cewek yang menunjukkan tempat loker padaku. Dan beberapa anak lainnya memperbolehkan aku duduk bersama saat makan siang. Hanya dalam beberapa minggu tinggal di New York, aku mulai tahu posisiku. Aku bahkan tahu bagaimana bernavigasi di jalur bawah tanah. Aku juga dapat beberapa teman yang baik. Tapi ini tak mengubah fakta kalau Rosie tetap jadi sahabatku. Kukirim pesan padanya tiap hari, dan terkadang kami saling ngobrol berjam-jam di telepon. Sebulan kehidupan kota terlewati, dan aku ngobrol dengan cowok di kelas bahasa Inggrisku yang namanya Alex. Dia punya rambut indah yang sangat indah, dan matanya biru bagaikan langit, dan samudra, dan kolam renang, dan ya, kalau kalian belum paham, aku sangat suka Alex. Tak hanya luar biasa tampan, tapi dia juga baik dan lucu. Kami memiliki kesamaan suka sekali main video game dan anjing. Lalu tak lama kami menjadi cukup dekat. Kemudian suatu hari, dia mengundangku datang ke apartemennya untuk main. Lalu sambil menikmati pizza raksasa dan film, dia bilang dia suka padaku dan memintaku jadi pacarnya. Aku langsung berkata, "Ya."
Aku sangat bersemangat dan tak sabar untuk cerita ke Rosie, tapi dia tidak terlihat antusias soal itu. Setelah beberapa bulan, semuanya berjalan sempurna bagiku. Kehidupan sekolah menyenangkan dan pacar yang luar biasa. Namun sayangnya aku dan Rosie jadi semakin jauh. Aku hampir tak ada waktu ngobrol berjam-jam dengannya di telepon tiap malam. Rasanya jadwal kami jadi berbeda. Dia selalu menelpon saat aku sedang sibuk, dan saat ku kirim pesan balik padanya, dia tak ada. Aku tahu kalau dia selalu peduli padaku, tapi kehidupanku yang sibuk menghanyutkanku. Ku katakan pada diri sendiri kalau ini wajar karena banyak hal berubah. Orang mendapatkan teman yang berbeda. Meski tak sesering sebelumnya, aku dan Rosie masih ngobrol kapanpun kami punya kesempatan. Pernah kukatakan padanya kalau aku akan pergi dengan Alex ke restoran mewah esoknya. Setiap kali kusebut Alex, dia sepertinya tak nyaman, tapi waktu itu dia menunjukkan antusiasmenya dan bertanya padaku banyak hal tentang kencan kami. Itu yang membuatku sangat bahagia. Saat hari itu tiba, aku datang menemui Alex di restoran yang sudah dipesannya untuk kami. Aku masuk dan menunggu dia datang sekitar 20 menit. Aku mulai tak sabar dan bertanya pada pelayan, apa dia melihat anak cowok pirang bermata biru masuk? Si pelayan kemudian bilang padaku dia melihatnya, tapi dia sudah pergi dengan cewek tinggi berambut coklat panjang dan bermata coklat. Apa? Siapa cewek yang pergi dengannya? Dan kenapa? Kukira semua orang tahu siapa yang sesuai dengan keterangan itu. Tak terpikir orang lain, kecuali Rosie. Tapi dia kan tinggal di Pennsylvania. Kenapa dia ada di sini, bicara dengan pacarku? Kuputuskan menelpon Alex, tapi suaranya teredam dan kedengaran suara cewek bicara di belakang. Terdengar sepertinya mereka berdebat, kemudian telepon itu terputus. Ini sangat aneh. Apa yang terjadi? Aku tak tahu apa yang terjadi, jadi aku langsung pulang. Di perjalanan, aku merasa seperti ada yang membuntutiku, dan kemudian kusadari kalau ada satu mobil yang melaju sangat pelan di belakangku. Saat ku coba berhenti, mobil itu juga berhenti. Ya Tuhan, apa itu ada hubungannya denganku? Aku merasa sangat ketakutan dan mulai lari cepat, mungkin hingga aku sampai rumahku. Aku menengok ke belakang dan lihat mobil itu terparkir di luar rumahku. Aku gemetaran saat berusaha membuka pintu. Saat aku melakukannya, Salim melintas di depanku dan berlari ke arah mobil. Aku hanya melihatnya bersikap begitu kapanpun Alex datang. Dia sangat suka Alex.